Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Vlog Lia Adelia. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Alhamdulillah hari ini aku seneng banget karena aku bisa share video lagi ke teman-teman semua. Mudah-mudahan video aku kali ini bisa menghibur kalian ya. Oke, jadi kali ini videonya aku buat di hari Senin kemarin pas hari Idul Adha ya. Dan videonya baru bisa aku upload seminggu setelah Idul Adha. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku tuh selain jadi konten kreator, aku juga kan jadi ibu rumah tangga yang punya kesibukan di dunia nyata. Jadi aku tuh kayak harus pinter ngatur waktu dan bagi-bagi waktu antara di dunia online dan di dunia nyata ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan aku agak telat ngupload videonya ya, harap dimaklum aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi hari ini tuh aku udah janjian sama Tete dan adik aku yang nomor 1. Kita mau ziarah ke makam almarhum bapak. Dan kebetulan di makam juga ada sepupu aku yang sama-sama lagi ziarah ke makam almarhum kakek dan nenek kita. Jadi makam bapak sama makam almarhum nenek kakek kita itu kayak satu tempat gitu, kayak tanah wakaf dari abah kakek kita. Jadi kalau ada keluarga bapak yang meninggal, dimakamkannya itu kayak di satu tempat yang sama gitu ya. Ya di sini di tanah wakafnya abah. Oke, aku lanjut lagi ke videonya. Aku jarah dulu ya teman-teman. Seperti biasa, orang jarah pada umumnya kita di sini berdoa, ngaji yasin juga, sekaligus bersihin makamnya bapak karena terakhir dibersihin itu pas Lebaran Idul Fitri kemarin. Jadi agak lumayan lebat juga ya rumput-rumputnya. Oke, singkat cerita di sini kita langsung aja pulang ke rumah almarhum bapak. Kita kumpul di sini. Semua keempat anak bapak pada kumpul. Yang nggak ada ya cuman ibu aja karena ibu kan lagi kerja menjadi TKW di luar negeri. Yang sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Mudah-mudahan ibu aku segera secepatnya ngasih kabar ke kita-kita yang ada di Indonesia. Amin ya Allah. Nah, di sini kita kumpul sekaligus kita liatin domba-domba yang mau dikurbanin. Kebetulan kakak dari almarhum bapak itu kurban domba 3. Bentar, aku sebutnya Uwa aja ya. Jadi si Uwa itu bilang ke aku jangan dulu pulang karena Uwa kan kurban, otomatis bakalan banyak daging yang mau dibagiin. Nanti kalau aku pulang gak kebagian katanya gitu. Kalau misalkan aku ada di sana, aku bakalan kebagian dan kita bakar-bakar sate bareng-bareng katanya gitu. Dan di sini semua keluarga dari almarhum bapak itu pada kumpul semua. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Kalian kumpul ini juga bocil-bocil kumpul di bawah pohon singkong. Aku jadi keinget waktu aku zaman kecil, aku tuh suka kayak bikin saung dari pohon singkong. Terus yang buatin saungnya itu almarhum bapak. Pokoknya banyak banget kenangan yang gak bakalan aku lupain bareng almarhum bapak. Masya Allah, sekarang bapak udah gak ada. Mudah-mudahan bapak husnul khotimah ya Allah. Mudah-mudahan bapak ditempatkan di tempat yang paling nyaman, yaitu surganya Allah. Amin. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Aku tuh kayak penasaran banget, anak-anak tuh anteng banget di bawah pohon singkong ini. Jadi aku tuh pengen cobain gimana rasanya kalau kita berteduh di bawah pohon singkong rame-rame sambil liatin orang-orang yang lagi potong daging kurban. Dan pas aku cobain, Masya Allah ini adem banget. Pantesan aja anak-anak anteng di bawah pohon singkong. Ya emang enak rasanya, nggak terlalu panas juga ya teman-teman. Walaupun ini cuaca kan terik banget, tapi pas aku berteduh di bawah pohon singkong ini cuaca adem banget. Oke, singkat cerita, ini aku udah bagi-bagiin daging kurbannya. Jadi kita kebagian satu keluarga itu kayak satu kresek gitu ya teman-teman. Nah ini juga ponakan aku, sepupu aku sama semuanya dibagiin rata gitu ya, satu kresek. Gak tahu kalau misalkan beratnya berapa gram gitu ya, atau berapa
kilo. Yang pasti ini cukup banget buat kita-kita yang mau bakar-bakar sate pas hari Idul Adha. Terima kasih ya Wa, mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan. Amin. Kalau Wa nonton video ini, terima kasih banyak. Entah mitos atau fakta, kalau kita mau bakar-bakar sate, mau sate kambing, sate ayam, enggak lah sate ayam, sate sapi, katanya si dagingnya itu nggak boleh dicuci dulu ya. Aku penasaran itu tuh bener atau enggak. Kalau kalian tahu itu bener atau enggak, kalian bisa komen di kolom komentar. Tapi di sini si daging dombanya itu enggak dicuci dulu. Kata teteh aku sih biar si dagingnya itu lebih enak, lebih gurih, pokoknya beda rasanya dari yang dicuci dulu gitu ya. Soalnya dulu juga pas masih ada bapak, kalau kita sate menyate, si dagingnya itu nggak pernah dicuci dulu. Masa iya sih nggak pernah dicuci dulu? Aku tuh nggak tahu ya teman-teman. Karena tiap Idul Adha, bapak itu kan nyuruh anak-anaknya tuh kumpul di rumahnya. Terus dia itu selalu nyiapin satenya itu udah jadi gitu loh. Jadi kita tuh tinggal makan aja, kita anak-anak tuh tinggal makan aja. Jadi kita tuh nggak tahu cara proses masaknya, bumbunya apa aja, nggak tahu sama sekali. Aku pribadi bareng adik-adik aku yang nggak tahu bumbunya apa, tapi teteh tuh tahu bumbunya karena dia tuh kan orangnya rajin ya. Dulu tuh dia tuh rajin banget masak, terus bersih-bersihnya. Beda lagi sama aku yang pemalas, tapi itu dulu ya, zaman dulu aku belum nikah. Tapi kalau aku sekarang kan udah nikah, jadi ya mau gak mau ya harus bisa masak, ya harus mau bersih-bersih. Jadi mendadak rajin banget gitu kan. Kalau misalkan kita udah nikah ya mau gak mau, karena kalau enggak kita siapa lagi yang mau masak, siapa lagi yang mau bersih-bersih, bener gak? Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini aku lagi bakar-bakar ya teman-teman. Nah, ini bumbunya, kata teteh aku sih bumbunya simple banget, super duper simple ini mah. Cuma dikasih garam, gula merah, dan asam jawa deh. Katanya gitu aja, bumbunya simple banget. Bumbu ala almarhum bapak. Sebenarnya buat bumbunya kita tuh bisa searching kan di YouTube atau di Google atau di Facebook, di mana aja bisa. Cuman kita tuh kayak kangen banget sate Marangi ala almarhum bapak. Karena kita tuh udah 2 kali Idul Adha gak pernah bikin sate Marangi, gak pernah bakar-bakar. Pokoknya semenjak kepergian bapak, tradisi bakar-bakar sate itu kayak udah gak ada di keluarga kita gitu kan. Soalnya semuanya itu selalu disiapin sama bapak. Bapak tuh suka banget yang namanya sate Marangi, apalagi sate Marangi dari domba atau kambing gitu ya. Jadi pas aku bakar-bakar dan aku makan ini si sate Maranginya, ya Allah, teringat terus sama almarhum bapak. Al-Fatihah buat bapak. Oke, lanjut. Nah, maranginya udah selesai dibakar ya teman-teman, udah jadi. Jadi di sini tinggal kita makan aja. Dan pas aku cobain ternyata rasanya ya emang ada perbedaan ya. Si dagingnya itu kayak lebih gurih gitu ya, lebih gimana gitu, aku tuh susah jelasinnya, tapi rasanya itu sama banget, persis banget kayak Marangi buatan bapak. Berarti dulu tuh setiap bikin Marangi si dagingnya tuh nggak dicuci dulu ya. Semenjak tahu bahwa bikin sate itu si dagingnya nggak dicuci dulu, aku tuh sepanjang makan tuh kayak deg-degan, ini tuh boleh nggak sih, ini tuh gimana ya hukumnya gitu. Tapi ya sudahlah, berhubung videonya udah habis, jadi terima kasih yang udah nonton. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.